Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Izhar Fishdriansyah MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani yang kami hormati, serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan yang luar biasa, yakni iman wal Islam, sehingga kita masih bisa memeluk agama yang diridhoi ini. Dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman insaniah yang penuh dengan pengetahuan dan teknologi serba canggih yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sumber Daya Insani yang bertemakan motivasi sumber daya insani dan pemberdayaan sumber daya insani. Di sini saya selaku moderator akan menyampaikan pembagian materi. Pemateri pertama Edo dengan membawakan materi pengertian motivasi SDI, yang kedua Radika sumber motivasi SDI, yang ketiga Fajri teori motivasi SDI, yang keempat Afif pengertian pemberdayaan SDI, dan yang kelima Andre model dan persepsi pemberdayaan SDI. Langsung saja kita simak materi-materi yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Rendika, NIM 20111300095. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian motivasi SDI. Motivasi berasal dari kata movere, yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi dalam manajemen hanya ditunjukkan untuk sumber daya manusia pada umumnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif sehingga berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketentuan. Menurut Malayu SPH Hasibuan, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara, motivasi adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motivasinya itu sendiri. Pada dasarnya, motivasi itu hanya ada 2, yaitu untuk meraih kenikmatan atau menghindari diri dari rasa sakit atau kesulitan. Dapat disimpulkan bahwa motivasi SDI adalah suatu alasan atau dorongan yang berupa kata-kata motivation training, keyakinan dari dalam diri sendiri, pengetahuan mindset, dan keadaan yang mendesak untuk dapat melakukan atau menghasilkan sesuatu, serta memperoleh semangat untuk tetap terus bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam rangka managing people, motivasi sebagai satu elemen dasar dalam fungsi manajemen dan sering dimasukkan sebagai satu elemen dari pemimpinan sehingga disebut sebagai leading through motivation, yang dimaksudkan agar orang-orang melalui manajer mencapai tujuan termotivasi melakukan berbagai usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu, manajer atau pimpinan harus berkonsentrasi dan mampu mengidentifikasi apa yang dapat memotivasi anggota tersebut. Motivasi dapat digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan atau bawahan, sebab efektivitas karyawan dengan asumsi mereka yang dapat memiliki kemampuan diperlukan antara lain tergantung pada motivasi itu sendiri. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya Radika Leo Chandra dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sumber motivasi SDI. Sumber motivasi SDI terbagi menjadi 2,
yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal merupakan motivasi yang timbul dari diri seseorang, kebutuhan dan keinginan seseorang yang akan mendorong berperilaku untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan diri seseorang. Yang kedua, motivasi eksternal. Motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Perkenalkan, nama saya Fajri Abdul Aziz. Saya akan menjelaskan materi ketiga dari makalah yang buat, yaitu teori motivasi SDI. Teori motivasi SDI sangat banyak dan kami hanya memilih beberapa. Di antaranya adalah teori motivasi dari Maslow. Teori Maslow menekankan pada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan mendasar yang ada pada manusia, seperti makan, minum, perumahan, oksigen, dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman adalah kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang agar terjamin dari kecelakaan kerja ataupun di hari tua saat mereka tidak lagi bekerja. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu sangat penting, seperti persahabatan, pertemanan di dalam suatu organisasi, agar terjadinya sebuah kekompakan di sebuah organisasi tersebut dan mudahnya mencapai tujuan dengan kekompakan tersebut. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan adalah keinginan dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang saat melakukan pekerjaan. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimiliki seseorang. Yang kedua adalah teori motivasi prestasi dari McClellan. Menurut McClellan, seseorang dianggap mempunyai motivasi apabila dia mempunyai keinginan untuk menjadi sesuatu yang lebih dari orang lain. McClellan menekankan 3 hal pada motivasi SDI yang ia kemukakan, yaitu kebutuhan prestasi, tercermin dari keinginan mengambil tugas yang dipertanggungjawabkan secara pribadi atas perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, kebutuhan afiliasi. Kebutuhan ini ditunjukkan dengan adanya bersahabat, berteman, ataupun relasi-relasi yang ada di organisasi tersebut. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini tercermin pada seseorang yang ingin mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Dia peka terhadap struktur pengarah antar pribadi dan ia mencoba menguasai orang lain dengan mengatur perilakunya dan membuat orang lain berkesan padanya serta menjaga reputasi dan kedudukannya. Yang ketiga adalah teori X dan Y dari McGregor. Menurut McGregor, teori tradisional mengenai kehidupan organisasi banyak diarahkan dan dikendalikan ke arah teori X. Adapun teori X tersebut adalah: pertama, rata-rata pekerja itu pemalas, tidak suka bekerja dan berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua, karena pada dasarnya tidak suka bekerja, manusia harus dipaksa dan dikendalikan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, rata-rata pekerja lebih sering untuk dibimbing
berusaha menghindari tanggung jawab, dan mempunyai ambisi kecil. Kemudian McGregor menjawab dasar teori yang berdasarkan pada kenyataannya. Anggapan dasar teori seperti usaha fisik dan mental yang dilakukan oleh manusia sama halnya bermain dan istirahat. Yang kedua, rata-rata manusia bersedia belajar dalam kondisi yang layak, tidak hanya menerima tapi mencari tanggung jawab tersebut. Yang ketiga, ada kemampuan yang besar dari kecerdikan, kualitas, dan daya imajinasi untuk memecahkan masalah-masalah yang datang. Dan yang terakhir adalah pengendalian dari luar hukuman bukan satu-satunya cara untuk mengarahkan tujuan organisasi. D. Pengertian pemberdayaan sumber daya insani. Menurut Carizon dan Macaulay, pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Menurut Carver dan Clutterbuck, pemberdayaan sebagai upaya memberi keberanian dan kesepakatan pada individu untuk mengambil tanggung jawab pertolongan guna meningkatkan dan memberikan kontribusi pada tujuan organisasi. Sumber daya insani merupakan potensi yang terkandung dalam diri seseorang untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kata pemberdayaan dan sumber daya insani apabila disatukan menjadi pemberdayaan sumber daya insani yang memiliki pengertian suatu proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan daya insani melalui perubahan dan mengembangkan manusia itu sendiri berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi atau suatu perusahaan untuk mengatakan kinerja sebagaimana diharapkan dalam bidang lain. Setiap pemberdayaan merupakan kekuatan yang ada pada sebuah lembaga atau organisasi. Sumber daya yang tidak berdaya sudah dengan tidak adanya sumber daya manusia. Walaupun mempunyai perlengkapan yang lengkap tidak jika tidak ada yang bisa mengapresiasi sama halnya perlengkapan tersebut tidak ada. Nama Andrea Brady, saya akan membacakan materi kelima. Model dan perspektif pemberdayaan SDI. Model pemberdayaan SDI, menurut Safarat Khan, model pemberdayaan merupakan serangkaian proses yang bertahap. Model tersebut adalah sebagai berikut. A. Describe. Tahap ini adalah adanya keinginan dari manajemen untuk mengendalikan dan melibatkan pekerja. B. Trust. Tahap selanjutnya adalah membangun kepercayaan antar manajemen dan karyawan. Adanya saling percaya antar anggota organisasi dan pencipta kondisi yang lebih baik untuk pertukaran informasi dan saran tanpa adanya rasa takut. C. Confident. Tahap selanjutnya adalah menimbulkan rasa percaya diri karyawan dengan menghargai pendapat terhadap kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. D. Credibility. Tahap yang selanjutnya adalah menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan mengembangkan lingkungan pekerja yang mendorong kompetisi yang sehat sehingga tercipta organisasi yang memiliki performa yang tinggi. E. Accountability. Tahap yang selanjutnya adalah bertanggung jawab karyawan pada wewenang yang diberikan dengan menetapkan secara konsisten dan jelas tentang peran, standar, dan tujuan tentang penilaian terhadap kinerja karyawan. Tahap ini sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja karyawan dalam menyelesaikan tanggung jawab terhadap wewenang yang diberikan. C. Communication.
Tahap terakhir adalah adanya komunikasi yang terbuka untuk menciptakan saling memahami antara karyawan dan manajemen. 2. Perspektif pemberdayaan SDI. Sistem ekonomi Islam dalam menerapkan manajemen SDI berdasarkan pada keselarasan atau keseimbangan yang dapat dilakukan antara kebutuhan material dan etika manusia. Sistem ekonomi Islam tidak merupakan ciri pokok kemajuan Islam atau kemajuan manusia itu sendiri, yang bergantung pada sejauh mana lancarnya koordinasi dan keharmonisan di antara aspek moral dan material yang kehidupan manusia. Dari perspektif Islam, pengelolaan sumber daya manusia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam organisasi modern. Peranan praktik Barat dalam aspek manajemen telah menyebabkan kesenjangan dalam keadilan, kepercayaan, tanggung jawab, dan nilai-nilai pekerja lainnya. Interferensi prinsip-prinsip Islam dalam manajemen sumber daya insani dianggap sebagai solusi tepat untuk melakukan atau memperlakukan karyawan secara adil. Pemberdayaan SDI yang ada dalam Islam adalah semua sumber daya yang dimanfaatkan untuk ibadah pada Allah, bukan untuk yang lain. Dengan adanya rasa menerima amanah dari Allah, maka kemampuan yang dimiliki akan ditingkatkan dan dilakukan dalam rangka menjalankan amanah yang diemban, atau sifat yang mencermin dari sumber daya insani yang baik adalah sidik, amanah, batonah, dan tablik. Keempat sifat ini adalah tolak ukur yang real untuk mengukur keunggulan sumber daya insani. Sekian. Itulah penyampaian dari kami mengenai materi-materi motivasi sumber daya insani dan pemberdayaan sumber daya insani. Saya selaku moderator undur diri. Jika ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.